Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana anggota dari kelompok 4 itu terdiri dari 1. Lovita Ayunda Midara dengan NIM 20042116. Yang kedua, saya sendiri, Niken Ayu dengan NIM 20042063, dan Suci Permatasari dengan NIM 20042048. Baiklah, di sini kami akan membahas materi mengenai dampak laju pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya terhadap pembangunan nasional. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Lovita Ayunda. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Seperti yang kita ketahui, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,25%. Sensus penduduk 2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk 2020 dibandingkan dengan sensus penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa, atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000 sampai 2010 yang sebesar 1,49%. Bisa kita lihat di tabel, dari sensus penduduk 1961 hingga sensus penduduk 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan yang paling signifikan kita bisa lihat dari 10 tahun terakhir, itu dari tahun 2010 hingga 2020. Persentasenya yaitu 1,25%. Sedangkan persentase yang paling tinggi yaitu dari tahun 1961 hingga tahun 1971 mencapai 2,31% penduduk Indonesia. Sedangkan dari 270,20 juta penduduk Indonesia, sebesar 91,32% atau sekitar 264,74 juta penduduk berdomisili sesuai kartu keluarga. Sementara sebesar 8,68% atau sekitar 23,47 juta penduduk lainnya berdomisili sesuai KK. Jumlah ini mengindikasikan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya, karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada KK. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,92 juta km persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil sensus penduduk 2010 yang mencatat kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 124 jiwa per kilometer persegi, dan hasil sensus penduduk 2000 yang mencapai 107 jiwa, dan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 yang mencapai 107 jiwa per kilometer persegi. Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,10% penduduk Indonesia. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 58,56 juta orang,
yaitu sebesar 21,68%. Pulau Sulawesi mempunyai sebaran sebesar 7,36% dan Pulau Kalimantan mempunyai sebaran sebesar 6,15%. Sedangkan wilayah Bali hingga Nusa Tenggara dan Maluku hingga Papua masing-masing sebesar 5,54 dan 3,17%. Baiklah teman-teman semua, pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai lapangan pekerjaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah angkatan kerja setiap tahunnya terus meningkat. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang disediakan, di mana hal inilah yang menjadi faktor utama banyaknya pengangguran di Indonesia. Ditambah lagi Indonesia sedang dihadapi pandemi COVID-19 yang tentunya akan lebih menyulitkan angkatan kerja untuk mencari pekerjaan. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,25% per tahun, tentunya akan berdampak kepada pendapatan negara Indonesia bila tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja. Di sini, pemerintah harus lebih peka lagi untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak kepada Baiklah, saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Beberapa dampak diantaranya yaitu A. Menurunnya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran menjadi salah satu aspek terpenting dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya pergerakan yang statis tidak berubah dalam masyarakat mengenai permintaan dan penawaran ini, mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, dan memperoleh barang yang dibutuhkan pun semakin sulit. Tentu saja, penggambaran atas realitas sosial ini menjadi proses pembangunan yang sangat terganggu, lantaran tidak sesuai dengan harapan dan juga kenyataan. B. Menurunnya tingkat investasi. Investasi menjadi subjek dan objek pembangunan nasional. Investasi berkaitan dengan keinginan para pengusaha untuk melontarkan dana dalam memperoleh penghasilan lebih. Adapun pengangguran yang tinggi dalam masyarakat membuat para investor merasa khawatir dengan kestabilan serta keamanan dana yang dimilikinya, sehingga keadaan ini membuat para investor berpikir ulang di dalam menanamkan dananya ke Indonesia. C. Memacu tindak kriminalitas. Dampak yang relatif nyata dan akan dialami oleh suatu negara termasuk Indonesia apabila pengangguran tinggi yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Tingkat kriminalitas ini sebagai akibat naiknya angka kemiskinan yang dapat merongrong keteraturan sosial dalam masyarakat. D. Terganggunya stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Pengangguran menjadi masalah sosial yang besar dan menjadi hal yang menakutkan bagi negara apabila hal ini membuat terganggunya kestabilan ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah. Hal ini yang menimbulkan kesenjangan sosial semakin tinggi dan rasa tidak percaya lagi kepada pemerintah. Contoh terkait dampak pengangguran jenis ini, misalnya saja dalam pemerintahan Orde Baru yang dinahkodai oleh Soeharto. Dengan adanya Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya dan menjadikan Indonesia sebagai macan Asia, harus tumbang lantaran tingkat pengangguran pada tahun 1997 sampai 1998 semakin tinggi dan tak dapat dihindarkan. Tingginya tingkat pengangguran ini karena Indonesia diterjang dengan krisis moneter yang menjadikan Indonesia gagal dalam melakukan pembangunan skala nasional. Dan yang terakhir yaitu mengurangi penerimaan negara.
Dampak pengangguran yang tinggi dan dapat menjadi penghalang terhadap pembangunan nasional ialah mengurangi penerimaan negara. Penerimaan negara ini bisa dilakukan melalui pajak, devisa negara, dan hal-hal lainnya yang dapat membantu pembangunan secara nasional. Oleh karena itulah, dalam bentuk apapun menurunnya tingkat pajak penghasilan yang ada di dalam masyarakat, khususnya berhubungan dengan pengangguran ini, membuat pembangunan ekonomi nasional terhambat. Maka dari itu, materi selanjutnya yaitu mengenai cara mengatasi pengangguran terhadap pembangunan nasional. Dari penjelasan mengenai dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional di atas, dapat dikatakan bahwa perlu adanya upaya pengentasan dalam pengangguran. Upaya ini didasari pada masalah pengangguran dengan cara A. Mengembangkan industri padat karya, yaitu dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. B. Menggalakkan balai latihan kerja. Tujuannya adalah mengatasi pengangguran agar ke depan keahlian angkatan kerja meningkat. C. Meningkatkan mobilitas modal, yaitu dengan memberikan kemudahan kredit produktif bagi UMKM atau menyukseskan program KUR yang sudah dilakukan Indonesia setiap tahunnya. D. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi. Cara ini dengan merombak sistem birokrasi di Indonesia yang terkenal dengan sangat pelik dalam memberikan izin bagi investasi yang berkembang, terutama bagi para investor Indonesia. E. Mendukung dan membina pertumbuhan sektor industri kecil. Tujuannya yaitu agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk berani dalam wirausaha. Dan yang terakhir yaitu mempercepat penyebaran akses informasi lowongan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan pemerintah terutama di dalam pendistribusian informasi yang ada di daerah-daerah tertinggal Indonesia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya dan teman dan rekan-rekan saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.